Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua mahasiswa Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala virus. Mohon maaf, ini saya tidak menampilkan video karena lagi tidak kondusif ini di lingkungannya untuk membuat video pembelajaran. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah membahas tentang pencemaran air. Malam ini kita akan membahas terkait bagaimana pengolahan limbah cair gitu. Nah, sebelumnya ini saya share screen terlebih dahulu. Oke. Sebentar. Oke. Ini sebentar di awal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang prinsip pengolahan limbah cair. Nah, secara umum limbah itu artinya bahan sisa yang dihasilkan dari kegiatan dan proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Jadi limbah itu tidak hanya dihasilkan dari industri, bahkan rumah tangga pun seperti sabun, deterjen, dan sebagainya itu tergolong limbah. Nah, kalau limbah dari limbah B3 itu singkatannya bahan beracun dan berbahaya atau B3. Menurut definisi dari Bapedal, itu sisa atau limbah dari kegiatan proses produksi yang mengandung bahan beracun dan berbahaya atau B3 karena sifatnya yang toksitas. Toksitas itu mudah meracuni, kemudian reaktif dan korosif, serta konsentrasinya tinggi. Baik secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kesehatan manusia. Itu secara spesifik limbah B3. Nah, limbah sendiri menurut wujudnya ada 3 macam, ada padat, cair, dan gas. Contoh yang padat, kaca, plastik, kayu, kertas. Yang cair ada feses, urin, terus kemudian air limbah dari sisa pengolahan pabrik. Kemudian yang gas itu contohnya CO2 dari kendaraan bermotor, NO2 atau nitrogen oksida, timbal yang dihasilkan item-item dari kendaraan bermotor itu, freon, dan sebagainya. Nah, kalau berdasarkan asalnya ada 2, yaitu limbah organik yang berasal dari makhluk hidup, tumbuhan dan hewan, ini mudah diuraikan, contohnya sisa makanan, kemudian sayur, limbah pasar, kertas, potongan kayu, sedangkan yang anorganik ini berasal dari makhluk tak hidup atau dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Ini tidak mudah diuraikan, butuh waktu yang lama untuk menguraikannya. Contohnya plastik, kaca, karet, baterai, seperti itu. Nah, pengolahan limbah sendiri pada prinsipnya ada 3, yaitu secara fisika, secara kimia, dan secara biologi. Secara fisika ada 4, yaitu secara screening, yang pertama dengan screening atau filtrasi, kemudian aerasi, yang ketiga flokulasi, dan sedimentasi. Akan saya terangkan satu-satu. Screening atau filtrasi itu tahap pengolahan limbah secara fisika yang paling sering dipakai. Filtrasi artinya penyaringan. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan partikel-partikel besar dari air limbah. Nah, pada instalasi air limbah, alat filtrasi ini sering disebut dengan bar screen atau barak. Jadi, ini ada sebuah kolam filtrasi, biasanya di tengahnya itu ada pembatas dari besi kecil atau yang lain. Nah, ini untuk menghilangkan, untuk menyaring padatan-padatan yang besar, seperti itu. Nah, yang kedua, pengolahan limbah secara fisika yaitu aerasi. Jadi aerasi itu disemprotkan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengontakkan semaksimal mungkin permukaan limbah dengan udara atau atmosfer. Fungsinya menyemprotkan itu apa? Jadi ini limbah mengandung konsentrasi misalkan bahan organik yang sangat tinggi ataupun bahan yang lainnya. Ketika disemprotkan ini dengan adanya udara di sini itu adanya udara itu artinya adanya oksigen itu membantu untuk menguraikan, membantu untuk berproses, menguraikan mikroba-mikroba yang ada di dalam limbah, itu fungsinya. Terus yang ketiga, flokulasi, yaitu proses penggumpalan partikel menjadi flok. Flok itu tuh kayak kumpulan-kumpulan padatan yang terkumpul gitu loh. Jadi kalau misalkan bikin susu belum diaduk, nah itu flok. Nah ini proses penggumpalan partikel menjadi flok ini namanya flokulasi.
Nah, ini setelah proses flokulasi biasanya dipisahkan melalui filtrasi ataupun sedimentasi. Nah, pada flokulasi ini sering digunakan koagulan berupa tawas. Kalau Anda pengen tahu tawas, tawas itu bahan utama dalam deodoran. Deodoran yang sering dipakai untuk mengatasi bau badan itu dari tawas. Rumus kimianya ALK SO4 2 kali 12H2O. Nah, bentuknya seperti ini. Ini sering dipakai sebagai pengolahan limbah secara fisika. Nah, yang keempat yaitu sedimentasi, itu untuk menghilangkan limbah berupa padatan secara gravitasi. Jadi memanfaatkan pengendapan secara gravitasi atau gaya tarik bumi. Nah, ini dengan adanya gumpalan sedimen, gumpalan akan ke bawah dan mengendap pada tangki sedimentasi. Nah, ini prosesnya melalui koagulasi. Jadi nanti di pengolahan limbah kimia akan saya terangkan setelah ini koagulasi. Setelah koagulasi ke tahap flokulasi tadi, ini flok-floknya diaduk. Setelah itu mengalir ke limbah bak sedimentasi. Nah, padatan-padatan ini mengendap biasanya berbentuk sludge atau lumpur. Nah, setelah itu nanti mengalir untuk proses selanjutnya. Nah, itu secara fisika. Kalau secara kimia ada beberapa macam, ada klorinasi, ozonisasi, koagulasi, dan oksidasi kimia. Nah, pada klorinasi ini pengolahan limbahnya dengan penambahan kaporit, sering dipakai di PDAM, kolam renang, dan sebagainya. Kaporit itu nama dagangnya, nama kimianya aslinya sodium hipoklorit atau NaOCl, atau kalsium hipoklorit, CaOCl 2 kali. Nah, ini yang sering dipakai PDAM, kolam renang, dan sebagainya. Itu fungsinya klorinasi apa? Untuk menghilangkan, untuk mematikan, untuk proses disinfektan, mematikan kuman-kuman penyakit. Kayak misalkan ini sekarang lagi pandemi COVID ya, banyak ibaratnya disemprotkan disinfektan. Nah, sebenarnya disinfektan itu bahan utamanya adalah ini, sodium hipoklorit atau NaOCl ini, karena fungsinya membunuh bakteri. Nah, yang kedua proses selanjutnya yaitu ozonisasi. Ozon. Kalau oksigen itu rumus kimianya O2. Kalau ozon itu O3. Ini salah satu bentuk alotropik atau isotop oksigen yang diproduksi dengan melewatkan oksigen kering atau udara dalam medan listrik. Jadi oksigen yang sering kita hirup ya, itu dilewatkan dalam udara dengan medan listrik tinggi 50.000 sampai 20.000 volt nanti menghasilkan ozon. Kenapa dipakai ozon? Nah, ozon ini merupakan oksidator kuat untuk disinfektan. Jadi dia lebih kuat dari sodium hipoklorit tadi. Jadi dia membunuh kuman penyakit gitu. Nah, pada pengolahan limbah industri ini ozon ini sering dipakai untuk mengoksidasi atau menguraikan. Mengoksidasi itu menguraikan zat-zat yang non biodegradable. Artinya dia digunakan untuk menguraikan zat-zat yang susah diuraikan atau non biodegradable. Sebentar. Nah, ini yang ketiga, pengolahan limbah secara kimia yaitu koagulasi. Ini dengan menambahkan zat kimia berupa koagulan ke dalam air. Nah, fungsinya untuk apa? Ditambahkan zat kimia itu untuk mengurangi gaya tolak-menolak. Kalau gaya tolak-menolak itu dikurangi, otomatis kan zatnya mengumpul. Nah, mengumpul ini membentuk flok tadi gitu. Nah, biasanya koagulasi ini digunakan senyawa PAC atau polialuminium klorida. Nah, ini salah satu contoh. Pada prinsipnya kan ada 3 pengolahan tadi, fisika, kimia, dan nanti biologi. Dari ketiganya ini digabung. Nah, biasanya pada pengolahan air itu ini raw atau air baku, misalkan air sungai keruh. Nah, ini presedimentasi, diendapkan dulu padatannya. Setelah itu dikoagulasi. Setelah dikoagulasi ini ditambahkan koagulan, itu terus mengalami proses flokulasi pembentukan flok. Setelah pembentukan flok-floknya ini diendapkan lagi di bak sedimentasi. Setelah itu disaring. Nah, setelah disaring ditambahkan klorinasi tadi. Nah, setelah itu menjadi air bersih tampungan. Setelah itu baru didistribusikan seperti itu. Nah, yang terakhir pengolahan limbah secara kimia. Kalau limbahnya itu mengandung zat-zat kayak logam berat, mangan, besi, sianida, ini menggunakan oksidator kimia seperti oksigen, klorin, permanganat, ozon, dan hidrogen peroksida. Terutama hidrogen peroksida ini. Nah, hidrogen peroksida ini sering dipakai sebagai zat mengoksidasi pada proses
pengolahan limbah. Itu. Nah, ada secara fisika ada 4 macam, secara kimia ada 4 macam, dan yang terakhir yaitu pengolahan limbah secara biologi. Nah, biologi itu dengan memanfaatkan mikroorganisme. Kenapa? Karena mikroorganisme itu mampu mendegradasi atau menguraikan limbah, kan komponennya banyak, itu diuraikan menjadi 2 senyawa, yaitu karbon dioksida atau CO2 dan H2O, serta sel biomasa baru, hasil peruraiannya. Nah, ini biasanya digunakan lumpur aktif atau activated sludge setara aerob. Jadi dia menggunakan oksigen, prosesnya seperti ini. Ini limbah masuk, ya. Terus kemudian ini pipa udara untuk mengalirkan oksigen. Jadi limbah dimasukkan dengan adanya bantuan oksigen, di sininya ada lumpur aktif. Nah, nanti biasanya ada juga yang memakai pengaduk. Setelah diaduk seperti itu, nanti diendapkan lagi di bak. Nah, nanti air yang limbah tersebut jadi bening, sedangkan si lumpur aktif tadi itu mengikat mikroorganisme yang ada di dalam limbah. Setelah diikat, itu dia terbawa oleh gaya gravitasi itu ke bawah, mengendap bersama dengan lumpur aktif tadi. Nah, nanti lumpur aktifnya ini dikeluarkan, ya yang tersisa tinggal air bersihnya, kemudian dialirkan untuk proses selanjutnya. Ini pengolahan limbah secara biologi. Nah, demikian dari pengolahan limbah yang saya jelaskan secara kimia, fisika, biologi. Itu gimana Bu urut-urutannya gitu. Jadi tidak ada urutan baku mana dulu, kimia dulu, fisika dulu, atau biologi dulu, tidak. Tetapi dia tergantung limbahnya berupa apa dulu gitu. Contohnya ini slide yang sebelumnya. Jika ingin mengolah air baku untuk minum, kayak ini yang terjadi di PDAM, prosesnya itu karena dia berupanya berupa bukan limbah, jadi dari air sungai yang kotor. Nah, ini prosesnya dipresedimentasi, diendapkan dulu kotorannya, setelah itu dialirkan ke bak selanjutnya, mengalami proses koagulasi, ditambahkan PAC atau polialuminium klorida, terus mengalir ke bak vokulasi, ditambahkan dengan tawas dan sebagainya. Setelah itu vlognya dialirkan ke bak sedimentasi. Setelah ada vlognya mengumpul ke bawah, diendapkan, airnya lagi mengalir, terus setelah itu disaring lagi di tahap selanjutnya. Setelah disaring, difiltrasi, diolah secara kimia untuk membunuh bakterinya, yaitu menggunakan klorinasi tadi. Nah, setelah ditambahkan klorinasi, baru ditampung dalam reservoir atau penampung air bersih. Setelah itu, baru didistribusikan ke konsumen. Ini contoh pengolahan air di PDAM. Kalau yang untuk limbah dan sebagainya, itu masing-masing tergantung jenis limbahnya apa. Jadi mau secara fisika, kimia, dan biologi, itu urutannya tergantung dari jenis limbahnya apa. Seperti itu. Demikian kuliah dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.